Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sani Gumelar, NRP 24 2020 026. Nah, di sini saya dan rekan-rekan kelompok 3 akan mempresentasikan komponen belanja pemerintah pusat dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Berikut adalah outline yang akan kita bawakan. Yang pertama, definisi belanja negara. Yang kedua, proses perencanaan dan penganggaran APBN. Yang ketiga, belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, program, dan organisasi. Yang keempat, klasifikasi jenis belanja negara. Yang kelima, hubungan APBN dan APBD. Yang kelima, A. Transfer ke daerah. Yang kelima, B. Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan perspektif pemerintah pusat. Yang keenam, new normal kebijakan belanja negara melalui zero based budgeting. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi belanja negara. Di dalam undang-undang mengenai keuangan negara, disebut bahwa belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara juga merupakan suatu di antara komponen dalam postur APBN. Nah, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pelaksanaan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka penyusunan APBN, belanja negara diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi, kementerian atau lembaga, dan bendahara umum negara. Klasifikasi fungsi merupakan pengelompokan antara belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi tersebut merupakan pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau laporan anggaran. Terlampir dalam PMK nomor 163 atau PMK nomor 2 2016. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NRP 24 2020 051. Materi selanjutnya yaitu proses perencanaan dan penganggaran APBN. Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Proses penyusunan APBN pada tiap tahun akan selalu berulang dengan diawali arah kebijakan presiden hingga ditetapkannya APBN menjadi suatu undang-undang APBN. Lalu, proses perencanaan dan penganggaran APBN ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembahasan APBN. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan undang-undang APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Tahapan yang kedua yaitu penetapan APBN. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas rancangan undang-undang APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan, serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan, serta pembiayaan, serta rancangan kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke-4 Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan APBN.
Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Tahapan yang keempat, pelaporan dan pencatatan APBN. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahapan yang terakhir, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur Jenderal masing-masing Kementerian Negara atau lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal Kementerian Negara atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kebidirar, NRP 24 2020 030. Dalam rangka penyusunan APBN, belanja negara diklarifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan program sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membelanjakan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintahan pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian, negara, atau lembaga dalam bagian anggaran bendahara umum negara seperti MPR, DPR, BPK, MA, Kejaksaan Agung, dan lain-lainnya. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil, outcome, tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Iya, untuk pembahasan selanjutnya, perkenalkan saya Resa Dwi Julia dengan NRP 24 2020 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis belanja negara. Di dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara disebutkan bahwa belanja negara adalah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara merupakan satu di antara komponen dalam postur APBN. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah.
sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.2/2011 tentang klasifikasi anggaran belanja negara, yaitu terdiri dari belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah. Di dalam belanja pemerintahan pusat terbagi menjadi 8 jenis belanja. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta kepada honorer yang akan diangkat sebagai pegawai negara lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai diperuntukkan untuk belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai negeri meliputi PNS, TNI atau Polri, belanja gaji dokter pegawai tidak tetap, belanja uang makan PNS, belanja uang lauk TNI atau Polri, belanja asuransi kesehatan pegawai yang disalurkan melalui PT Askes, belanja uang lembur PNS, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu belanja barang. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja non-operasional. Belanja operasional merupakan pembelian barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang umumnya bersifat internal, terdiri dari belanja perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan, belanja pengiriman surat, dan lain sebagainya. Belanja non-operasional merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja atau satuan kinerja yang umumnya bersifat eksternal, terdiri dari honor terkait dengan output kegiatan, belanja jasa konsultan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan dengan pemerintah. Belanja ini dipergunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu belanja bunga utang. Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dengan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain pembayaran kewajiban pemerintahan atas surat perbendaharaan negara atau SPN, bunga obligasi negara, bunga pinjaman proyek, bunga utang luar negeri, pembayaran denda, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu belanja subsidi, merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat, kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari belanja energi dan non-energi. Belanja energi untuk alokasinya itu diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG, serta tenaga listrik. Sedangkan non-energi itu alokasi yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non-energi, di luar BBM, LPG, serta tenaga listrik yang tadi. Yang keenam yaitu belanja hibah. Belanja hibah merupakan belanja pemerintahan pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintahan negara lain, organisasi internasional, BUMN, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberian hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Yang termasuk belanja hibah yaitu pinjaman hibah luar negeri yang diteruskan ke daerah. Yang ketujuh yaitu terkait bantuan sosial. Barang atau uang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah atau kepada masyarakat guna untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja ini terdiri dari belanja jaminan sosial, belanja perlindungan sosial, belanja pemberdayaan sosial,
belanja rehabilitasi sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu belanja dan lain-lain. Belanja ini tidak termasuk ke dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu seperti belanja lain dana cadangan dan resiko fiskal, belanja lain-lain non-kementerian, belanja lain-lain bendahara umum negara, belanja lain-lain tanggap darurat, serta belanja lainnya. Yang kedua yaitu terkait transfer ke daerah. Tujuannya yaitu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jenis transfer ke daerah ini terbagi menjadi 5, yaitu transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Untuk penjelasan lebih detail mengenai transfer ke daerah ini akan dijelaskan oleh teman saya pada penjelasan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Topik Aliansa dengan NRP 24202038. Saya akan membahas hubungan antara APBN dan APBD. Sebelumnya, terdapat beberapa dana APBD yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana tersebut berada pada dana pertimbangan dan pendapatan dana darurat. Sebelumnya, apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ada beberapa sumber dana yang berasal dari dana perimbangan. Contohnya yang pertama ada dana bagi hasil, yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU, dan yang terakhir ada dana alokasi khusus atau DAK. Dan selanjutnya, apa itu pendapatan dana darurat? Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa dan mengalami krisis solvabilitas, yaitu krisis keuangan berkepanjangan selama 2 tahun anggaran dan tidak bisa diatasi melalui APBD. Dan dapat disimpulkan juga bahwa hubungan antara APBN dengan APBD adalah keduanya sama-sama mengatur pengeluaran dan pendapatan. Dan menurut Menteri Keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sejalan dengan tujuan bernegara dan juga konsisten dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagian dana APBN pun digunakan untuk keperluan APBD, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya terdapat pada dana APBN yang ditransfer untuk keperluan daerah. Saya akan menjelaskan tentang transfer ke daerah. Jadi transfer ke daerah itu adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana transfer ke daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan juga daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antara daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, dan mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Nah, transfer ke daerah itu ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku kuasa pengguna anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi
per daerah. Yang selanjutnya juga ada prinsip umumnya, yaitu transfer ke daerah meliputi transfer perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan juga penyesuaian. Nah, transfer dana perimbangan itu meliputi apa saja sih? Nah, yang pertama transfer dana bagi hasil pajak, yang kedua transfer dana bagi hasil sumber daya alam, yang ketiga transfer dana alokasi umum, yang keempat transfer dana alokasi khusus. Selanjutnya transfer dana otonomi khusus dan juga penyesuaiannya meliputi yang pertama transfer dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat, yang kedua transfer dana otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam, dan yang ketiga yaitu transfer dana penyesuaian. Nah, pelaksanaan anggaran transfer ke daerah itu dalam rangka pelaksanaan anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat perintah membayar atau SPM sebagai perintah pemindah bukuan dari rekening khas umum negara ke rekening khas umum daerah yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembendaharaan. Penyampaian rekening khas umum daerah itu dalam rangka penyaluran transfer ke daerah setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai. Pemerintah daerah wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan bank kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan yang pertama, asli rekening koran dari rekening khas umum daerah, yang kedua, kopi keputusan kepala daerah mengenai penunjukan atau penetapan penjabat bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah yang disahkan oleh kepala daerah. Nah, penatausahaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah itu oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bawakan adalah kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan perspektif pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 2 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama, perimbangan keuangan antara pemerintahan dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan oleh penyelenggaraan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilisasi dan keseimbangan fiskal. Yang ketiga, perimbangan keuangan antara pemerintahan dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Baik, untuk materi selanjutnya kami akan membahas tujuan kebijakan perimbangan keuangan. Adapun yang menjadi tujuan kebijakan perimbangan keuangan yang dilakukan pemerintah pusat, ini menurut pandangan Bohrul Eirni 13 adalah yang pertama, dalam rangka pemberdayaan atau empowerment masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal di bidang pembangunan. Dan yang kedua, untuk mengintensikan aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah dan DPRD bertindak sebagai fasilitator dalam
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya. Artinya dalam era otonomi daerah, rakyat dan masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya. Dan yang ketiga ada mendukung terwujudnya good governance oleh pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang transparan. Dan untuk yang terakhir, tujuannya adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif, dan efisien. Dibutuhkan sumber daya manusia atau yang bisa kita sebut SDM yang profesional serta memiliki akhlak dan moral yang baik. Untuk selanjutnya adalah yang kita bahas adalah kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan perspektif pemerintah pusat. Dengan adanya pembagian sumber keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah berimplikasi memberikan kepastian bagi daerah-daerah untuk dapat menjalankannya. Otonominya dengan tidak hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari segi PAD-nya saja, yang ditandai dengan tidak cukup kebutuhan fiskal atau fiscal needs bagi pemerintah daerah untuk membagi tugas-tugas otonominya. Dengan demikian, lahirnya kebijakan perimbangan keuangan ini mengandung maksud bahwa daerah akan diberikan kewenangannya untuk selain memanfaatkan sumber keuangan sendiri, juga didukung dengan perimbangan keuangan yang dengan proporsional dan adil di antara kedua lingkaran pemerintah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu new normal kebijakan belanja negara melalui zero-based budgeting. Zero-based budgeting merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. Zero-based budgeting menjadikan anggaran tahun lalu sebagai dasar penyusunan anggaran tahun sekarang. Pengalokasian anggaran melalui zero-based budgeting yang diusulkan pemerintah terbagi atas 3 jenis belanja, yaitu basic spending yang merupakan jenis belanja yang harus tersedia pada setiap kementerian atau lembaga dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat. Yang kedua, intervention spending yang merupakan belanja bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Yang terakhir ada anticipatory spending, belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai resiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Overview new normal kebijakan belanja negara melalui zero-based budgeting. Realisasi belanja negara hingga Juni 2020 yang mulai memasuki masa transisi mencapai 908 triliun atau setara dengan 34% dari total pagu anggaran 2020. Berdasarkan realisasi anggaran belanja tersebut, fokus kebijakan belanja negara yang dicanangkan pemerintah untuk sisa tahun berjalan serta tahun 2001 mendatang dalam memasuki periode transisi ekonomi adalah melakukan reformasi penganggaran dengan pendekatan zero-based budgeting. Berkaca dari pengalaman negara lain yang telah menerapkan pendekatan zero-based budgeting pada sektor publik atau pemerintahan, belum ada formulasi best practice yang terbukti, sehingga pendekatan penganggaran zero-based budgeting yang digunakan pemerintah sebagai sektor publik harus disusun secara matang dan memerlukan perencanaan serta evaluasi yang komprehensif sebelum diterapkan.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.